Assalamualaikum Pak Haji Endang Syahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah. Saya terima kasih berkenan hadir di sini, sebuah kehormatan. Ini pertama kali podcast saya diisi oleh tokoh Cimahi, Pak Haji Endang Syahri. Pak Haji sudah 3 periode jadi dewan. 3 periode insya Allah. 3 periode. Tupoksinya Dewan Kota itu apa sih? Karena gini, kadang kita kan dengar kampanye dari caleg itu kadang-kadang melebihi wewenangnya. Kadang kan ada caleg kalau saya jadi akan gini-gini, ternyata tugasnya kan bukan itu, kadang-kadang itu gimana? Ya. Jadi kalau berdasarkan undang-undang, ya. Undang-undang 23 ya, bahwa DPRD itu adalah memiliki tugas melalui tupoksi. Ya. Tupoksi ini tentu adalah pertama dia seorang pembuat kebijakan dalam anggaran. Ya. Jadi di situ adalah dia melihat apa yang dia ajukan oleh pemerintah. Struktur anggaran ya? Struktur anggaran pemerintah kota seperti apa. Kita yang menyetujui anggaran itu. Jadi budgeting. Jadi eksekutif pada saat menganggarkan apapun itu harus sepakat, harus ada kesepakatan harus dengan ada dewan. kesepakatan dengan dewan. Apapun itu harus ada kesepakatan dengan dewan. Jadi masuknya APBD Ya. ditandatangani bersama, ya. Walaupun nanti eksekutornya adalah eksekutif, Ya. tapi kita yang menyetujuinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita adalah legislatif. Legislatif artinya melegislasi. Legislasi itu adalah membuat peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini kita buat untuk memayungi, ya, memayungi tentang bagaimana pelaksanaan baik dari sisi penganggaran, dari sisi perilaku, dari sisi perbuatan, ya. Itu ada yang namanya peraturan daerah, Perda. Perda ini dibuat ya untuk bisa tentu mengakomodir keinginan, membatasi apa yang ada di masyarakat sehingga tidak menjadi negatif. Ya. Itu yang kita lakukan tentunya dengan membuat peraturan daerah, legislasi namanya. Lalu yang ketiga tentang pengawasan. Setelah kita setujui anggaran, maka eksekutornya adalah eksekutif, diawasi oleh kita, anggota DPRD. Benar enggak sih, sesuai enggak sih dengan apa yang sudah kita sepakati, yang sudah kita tanda tangani bersama. Ini adalah bagian yang harus kita lakukan. Tadi ada seorang calon anggota DPRD lalu dalam kampanyenya melebihi kapasitas tadi itu Kak Haji. Itu adalah mungkin bagian daripada improvisasi dia sebetulnya ya, seolah-olah dia sudah jadi penguasa kan, seolah jadi eksekutif gitu. Eksekutif. Kita bukan eksekutif ya, tapi adalah para mitra. Jadi fungsinya pertama budgeting atau anggaran, kedua legislasi bikin aturan, bikin perda, ketiga pengawasan. Kita bedah dulu tentang anggaran. Berarti berasal dari APBD. APBD Kota Cimahi berapa? 1, berapa? Sekarang ini memang agak turun setelah kita kena COVID ya. Ini kemarin sampai drop dengan 1,4 ya. Sekarang ini sudah mulai naik lagi. Ya, sudah mulai di 1,6. 1,6. Mudah-mudahan 2023 sudah bisa masuk di angka 1,9 kembali. Waktu itu sudah 1,9 kita. Dari katakanlah 1,9 triliun itu dibagi dipilah kan ada biaya rutin dan biaya pembangunan. Itu biasa berapa persen postur APBD? Postur APBD-nya biasanya itu kita yang tentunya itu sudah lebih berimbang kepada berbelanja. Berapa persen? Kalau biasanya 51 sampai 52 lah persen untuk belanja modal ya. 48 itu biasanya untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Karena kalau seandainya untuk biaya rutin itu kan sudah bisa dikotak-atik. Ya. Yang bisa dikotak-atik, yang bisa memajukan itu
biaya pembangunan. Itu apa selama ini yang didorong oleh Pak Anang Saris menjadi anggota dewan biar eksekutif itu biaya pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi? Ya, tentunya kan punya program ya. Tadi pada saat membuat anggaran budgetingnya itu, mereka kan sudah punya RKA. Ya, RKA itu yang kita bahas. Keinginan masyarakat seperti apa? Kan ada 3 nih. Ada 3 komponen yang harus kita sikapi di situ pada saat membuat RKA. Rencana kegiatan anggaran itu akan disiapkan dengan satu ya, bagaimana mengakomodir janji wali kota. Jadi kampanye. Ya, waktu kampanye itu kan. Lalu bagaimana sekarang permohonan dari masyarakat melalui musrenbang. Ya, yang ketiga dari anggota dewan melalui pokir. Karena walaupun bagaimana anggota dewan punya konstituen, punya keinginan, punya harapan yang diakomodir dalam pokir itu. Pokiran. Pokok pikiran dewan. Pokok pikiran dewan. Jadi pokok pikiran dewan itu berasal dari hasil reses. Reses anggota dewan bertemu dengan masyarakat, ya. Lalu masyarakat menyampaikan keinginannya. Ada yang pengen jalan lah, ada yang pengen jalan. Jadi menjerat aspirasi mungkin. Menjerat aspirasi itu yang jadinya bentuknya pokir. Nah, bentuk pokir itu adalah hal yang sangat ya bagi kami bagi anggota dewan luar biasa. Kenapa disebutkan luar biasa? Karena itu adalah bagian daripada janji kita ke masyarakat. Ya, jadi itu adalah sistem penganggaran. Jadi harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Termasuk saat ini sedang maraknya adalah PPDB. Pendidikan tentang zonasi. Itu jadi polemik zonasi ya? Ya, itu zonasi diantaranya ada. Kalau zonasi itu kebijakan Jawa Barat atau pusat sih? Pusat. Sekarang ini sudah pusat. Jadi pusat itu menyampaikan dengan sistem zonasi ini dengan maksud semua masyarakat bisa masuk, bukan kepada sekolah yang difavoritkan saja. Tidak ada istilah sekolah favorit. Ada sekolah favorit gitu. Sebetulnya sekolah favorit itu kan kena image dari masyarakat, persepsi aja sebetulnya gitu. Itu yang kita tentu harus memahami bersama. Sekolah ini semua sama, ya. Guru-gurunya semua sama, ya. Bagaimana sebuah membuat roti, ya, membuat roti itu kan sebetulnya sama, ya, sama, bahannya sama. Terigunya sama, gulanya sama, kalau pakai susunya sama. Tapi bagaimana takaran itu menjadi bagian yang supaya si roti itu enak. Zonasi sebenarnya biar orang itu tidak macet-macetan dari sini tidak ke sini, yang dekat aja mungkin. Salah satunya itu. Mungkin lihatnya gitu ya. Melihatnya ke sana. Pak Haji, pada saat penyusunan anggaran itu ada nggak tarik menarik antara dewan dengan eksekutif? Oh, maunya sekian persen untuk ini, ternyata eksekutif seperti ini. Itu kalau ada tarik menarik yang tidak ada titik temu itu biasanya gimana? Ada? Ya pastilah, pasti kan kadang-kadang berbeda, ya berbeda keinginan, berbeda konstituen yang dihadapi oleh kita, kan gitu ya. Eksekutif pengennya seperti ini, legislatif pengennya ini, ya itu kan pasti berbeda. Nanti punya di mana yang bagusnya. Contoh bisa satu contoh, lapangan Krida yang dari sini kan lapangan Krida, lapangan Krida ini pindah ke Nanjung, ya. Karena jadi Teknova, ya. Pada saat itu kita nggak setuju kan, karena harus lapangan yang namanya lapangan olahraga berdasarkan undang-undang itu harus tetap di olahraga, lapangan olahraga. Tapi pada saat ini kepentingan nasional, kepentingan yang sangat cukup mendesak untuk semua orang, maka kita legowo. Tapi harus cari penggantinya. Nah, penggantinya alhamdulillah sekarang di Tanjung sudah ada, lahannya sudah ada hampir 2 hektar lebih yang digunakan di sana. Bahkan sekarang sudah dibebaskan lebih banyak lagi, ya, sehingga akan lebih luas di Tanjung ini. Nah, ini belum lahannya ada. Lahannya sudah siap. Kapan itu? 2023 mudah-mudahan sudah bisa dibangun. Ya. Menjadi ketua menjadi anggota dewan keberhasilan pada saat menekan sebuah istilahnya gini, memperjuangkan anggaran yang itu disetujui oleh eksekutif secara pribadi Pak Haji Endang itu apa? Ada kepuasan pada saat memperjuangkan aspirasi dan itu bisa berhasil, itu apa ya? Ya tentu Kak Haji ya. Jadi ada suatu kepuasan pada saat kita
memperjuangkan hak masyarakat, ya. Contoh tadi tentang bagaimana eksekutif ini mengeksekusi guru ngaji, contoh nih. Oh, guru ngaji. Guru ngaji. Kita kan perjuangkan tuh guru ngaji. Dapat apa guru ngaji sekarang? Guru ngaji kita dapat insentif. Ada berapa itu insentifnya guru ngaji? Guru ngaji kalau nggak sama masih di 600 ya. Per 1 semester. Per 6 bulan. Per 6 bulan kalau nggak salah itu ya. Itu kriteria guru ngaji gimana itu? Ya, kan kita gini. Kita perjuangkan volume dulu. Ya. Volume kita diangkat hampir 3 ribuan. 3 ribu Guru ngaji itu, hampir 3 ribuan. Tiap itu data dari kelurahan, RT, RW? Iya, ya jadi anggarannya itu untuk 3.000 guru. 3.000 guru ngaji. Per triwulan 600 ribu. 600.000. Berarti berapa juta? Ya. 3 miliar. Iya, kurang lebih Per 6. Ya Pak, artinya per 1 tahun itu 1 tahun 2 kali lah, 2 kali, ya, ya. 2 kali. Nah ini kenapa kita ngotot di situ, ya? Walaupun saya bukan partai Islam, tapi saya adalah orang Islam, tapi Udah cair. ya sudah mulai kan, sudah mulai. Coba kita cek nanti di lapangan ya. Nah itu kenapa kita berasumsi dengan 3.000? Karena RT kita ini ada 1.724 RT, ya. Maka paling tidaknya guru ngaji dalam satu RT itu ada 1 orang. Oh iya, minimal ya. Minimal 1 orang. Kenapa kita mengarah ke sana, Kang Haji? Ini akhlakul karimah saat ini anak-anak kita ini kan sudah bergeser ke teknologi. Terdegradasi lah. Nah, teknologi ini membawa dampak yang sangat luar biasa. Di sisi lain adalah memang. Jadi itu perjuangan. Salah satunya salah atau satu perjuangan dari Pak Haji Nangsari atau dari semua fraksi yang memperjuangkan guru ngaji dapat insentif itu? Ya, pertama saya mengusulkan waktu inisiatif dari Pak Haji Nangsari. Inisiatif termasuk dalamnya ada yang namanya Diniyah Takmaliyah. Jadi Sobat Kongres ternyata yang mengusulkan guru ngaji dapat insentif sebesar 600.000 per 6 bulan dulu adalah Pak Haji Nangsari. Oke, yang kedua kita bahas tentang legislasi. Legislasi bikin perda ya. Apa selama menjadi anggota dewan itu perda yang dibikin, yang disusun, yang bagus, yang bersentuhan dengan bermanfaat bagi masyarakat atau gimana Pak? Silakan. Kebetulan ini Kang Haji, saya ini ketua pembuat peraturan daerah, ya. Jadi ketua Bapemperda, ketua yang membuat peraturan daerah. Jadi semua aturan daerah itu masuknya ke. Itu inisiatif dari dewan atau dari eksekutif biasa? Nah, inisiatif itu tergantung nanti, dalam setiap tahun berbeda, ya. Tapi kebanyakan inisiatif itu banyaknya dari DPRD, ya, banyaknya dari DPRD. Kalau dari eksekutif itu biasanya ada yang beraturan berhubungan dengan kegiatan ke pemerintah, secara internal, itu baru dia mengusulkan. Nah, rata-rata Propemperda kita namanya program peraturan daerah. Propemperda. Nah, Propemperda ini rata-rata Cimahi di atas 20 Propemperda dalam 1 tahun. Oh, dalam 1 tahun ada 20 perda. 20 perda. Oh iya. Ya, 20 perda rata-rata ya. Nah, itu alhamdulillah kita selalu selesaikan. Begini, karena apa? Kalau bikin perda kan ada anggarannya. Betul. Tadi saya pertanyaan diulang lagi, perda apa yang mencuat, yang bagus, yang bermanfaat bagi masyarakat? Karena perda untuk masyarakat juga itu akan terlalu asing. Betul. Asing. Betul. Coba apa? Perda apa? Ya. Perda yang sekarang sangat bermanfaat untuk masyarakat tadi. Sekarang ada undang-undang ya tentang bantuan keuangan terhadap pesantren. Salah satunya ya, itu kita buatkan. Kenapa akan berdampak kepada kehidupan pesantren? Itu undang-undang atau perda? Undang-undang ya. Jadi harus bikin peraturan turunan namanya. Turunannya nanti perda. Ya, sudah atau PP-nya baru mulai? Sudah memulai. Gitu. Baru mulai. Itu kan baru mulai yang sudah dibikin. Ya itu kan saya nanti yang sudah ya. Yang sudah Pak. Itu kan baru mulai. Yang sudah itu tentang UMKM. UMKM apa? Itu tentang peningkatkan kapasitas UMKM. Kita sudah ada perdanya itu. Termasuk tentang kuliner. Itu ada perda sendiri ya, kuliner. Lalu kuliner itu gimana? Isi perda. Nah, isi perda kuliner itu bagaimana mengakomodir kawan-kawan kita yang punya usaha kecil, ya.
usaha kecil, kita bagaimana fasilitasi, salah satunya adalah dengan perizinan yang memudahkan, ya, dengan memberikan modal yang modal dari bank atau dari Pemda? Oh, dari Pemda. Dari Pemda. Dari Pemda. Lalu kita menyiapkan lahan, ya, lahannya itu harus kita siapkan. Ya. Ini agar menunjang kepada tadi. Pada saat bikin Perda, teman UMKM ada yang diajak kan? Ada. Ya. Di kita stakeholder itu pasti kita. Saat ini udah berapa lama itu Perda UMKM? Ya, kita baru memulai pelaksanaannya nih. Sudah selesai itu, tapi baru memulai. Baru mulai ya, jadi belum kelihatan hasilnya. Yang lain lagi. UMKM apa lagi selain UMKM yang sudah? Selain UMKM itu berkaitan dengan drainase perkotaan. Oh ya. Kita kan Cimahi, air Cimahi. Pada saat musim hujan kecukupan lebih, ya banjir. Halodo kekeringan. Nah, ini bagaimana kita memposisikan supaya air ini tidak langsung dari hulu tuh langsung ke gimana? Itu di maka kita buatkan drainase perkotaan. Drainase perkotaan ini bagaimana kita ini membuat drainase agar air itu tidak langsung turun. Dibikin apa? Ya, dibikin embung-embung. Di daerah mana itu? Ya dari atas, mulai dari atas sudah ini, mulai. Perda ini sudah dilaksanakan belum? Sudah dilaksanakan, ya. Ini di mana tuh embung itu? Di daerah mana? Embung itu kan dari atas. Di daerah mana? Daerah mana? Ya, mulai dari Cipageran, ada. Kalau embung itu kan untuk penyimpanan air. Betul. Itu ya. Lebarnya berapa? Ya tergantung lahan yang. Ada berapa titik embung dibikin? Biasanya itu. Kan biasanya sekarang ada berapa? Ya, biasanya kita lakukan kan itu. Di antara 3-4 meter persegi, ya, itu embung. Tapi kalau perumahan lebih besar lagi nanti. Ini ya. Udah lama belum Perda ini? Sudah lama. Berarti sudah ada embungnya. Sudah ada. Pernah sebagai anggota dewan pengawasan pernah disidak kan? Dilihat gitu loh. Pernah. Di daerah mana? Di daerah mana itu? Salah satunya di Gajah di RW ada. 16 kan ada. Embungnya ada. Embung, ya, walaupun tidak terfungsi dengan baik karena ada lahan yang memang saat ini itu dalam Perda itu dibikin sekota Cimahi embung ada berapa titik? Ya, targetnya itu embung kan setiap wilayah ada, setiap RW ada. Itu anggaran satu embung berapa ini? Kemarin itu ini kan eksekutif sebetulnya yang ininya ya. Kalau anggaran itu kan di pengawasan harus tahu. Iya. Di eksekutif itu rata-rata satu embung itu kan di antara 20 juta sampai 40 jutaan kurang lebih. Kalau hanya untuk bangun Bu, bisa. Kalau untuk beli lahannya sulit. Nah, itu yang beli lahannya ini yang lahannya aja berapa? Oke, sekarang coba kita di pengawasan. Oke. Anggaran Perda di pengawasan. Kalau seandainya eksekutif dalam menjalankan kinerjanya itu tidak sesuai yang diinginkan, itu biasanya bagaimana? Karena fungsi pengawasan itu gimana anggota dewan? Ya, tentu kita itu ada yang namanya evaluasi kinerja. Ya. Evaluasi kinerja ini biasanya triwulan. Per 3 bulan. Kita ngobrol dengan dinas, mana pekerjaan sudah terselesaikan, mana yang belum, sudah sesuai belum dengan yang sudah anggarannya sudah disiapkan. Itu adalah bagian. Kalau meleset itu biasanya apa? Negor ke kepala dinas atau gimana? Atau dipanggil? Kita biasanya negor, ya, ajak ngobrol, ya, dipanggil, kita ngobrol, terus ke lokasi. Ya. Contoh yang sekarang ini baru-baru ini tentang Indomaret. Kenapa Indomaret? Tentang apa Indomaret itu ada kasus apa Indomaret? Ya katakan Indomaret atau Alfamart itu kan ada yang tidak berizin, yang belum berizin tapi sudah berdiri. Ini kenapa sudah belum berizin belum dikeluarkan tapi sudah berdiri, sudah operasional. Itu kan kita juga harus cek ada apa ini tiba-tiba seperti itu. Ternyata dari pihak retail ya itu mengatakan bahwa kami sudah mengajukan izin, ya, tapi izinnya lambat, ya kami melaksanakan sendiri. Nah kan harus titik temunya kan harus kita lihat ini kenapa ini bisa terjadi seperti itu. Itu salah satunya fungsi di pengawasan di ekonomi. Ya kita lihat juga sampah di Cimahi itu kan sampah produksi perharinya 300 ton sehari. Terangkut itu kita hanya 200 tonan.
100 ton. Ada 100 ton yang ada sudutnya, yang tidak bisa diangkut. Dan itu sekarang kejadian beberapa tempat kan. Kita panggil kepala dinasnya, kita tanya ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Gimana jawaban kepala kebersihan? Ya, artinya dia kan baru berupaya untuk melakukan perbaikan. Nah, salah satunya adalah sekarang yang paling penting dari dinas itu ada sebuah solusi yang diberikan oleh pihak sekitar. Ada solusinya? Ada contohnya. Bagaimana sekarang ini dari keluarga sudah memilah sampah. Oh, itu dari keluarga, pendidikan lah. Ya, artinya edukasi kan, edukasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Tapi itu sulit. Nah itu. Kalau butuh kesadaran masyarakat sulit. Butuh kesadaran masyarakat. Karena penyuluhannya harus butuh ekstra. Gini aja. Saya lihat kan gini, sampah itu bukan hanya di Cimahi, Kota Bandung juga sama. Yang saya lihat adalah sampah itu banyak numpuk di pinggir jalan. Kenapa kok Pemkot itu tidak bikin TPS, tempat penampungan sementara, biar sampah itu tidak numpuk di pinggir jalan? Contoh ini, yang dekat Lembur Sawah itu kan tempat sampahnya di pinggir jalan tuh. Jadi kalau numpuk ya ke jalan. Kenapa dari Dewan nggak mengajukan coba setiap kelurahan bikin TPS agak menjorok beli lahan biar sampah itu tidak di jalan tuh, yang Lembur Sawah. Lembur Sawah ya. Ya, itu kan di jalan. Betul. Memang Kang Haji itu banyak lah, bukan satu dua. Ya, beberapa tempat ada yang memang kebiasaan, kebiasaan masyarakat. Tapi saya tidak menyalahkan masyarakat karena lahannya nggak menyediakan pemerintah. Betul. Kalau bikin TPS agak luas kan nggak di pinggir jalan. Ini kita terbatas dengan lahan kita. Kita ini lahan memang sempit, sangat sulit. Sebenarnya dianggarkan bisa. Bisa. Jadi APBD beli lahan kan bisa untuk TPS. Jadi tidak semudah apa yang dibayangkan kan? Ya. Kita menyiapkan nih. Kemarin di DPKP saja, termasuk di LH, menyiapkan sampai miliaran. Ya, anggaran untuk membeli lahan. Tapi pada saat eksekusi, pemilik lahannya minta naik lagi. Ya kan ada harga pasar kan? Harga pasar dengan NJOP dong. Kalau kita kan nggak bisa, ini kan harus harga umum, harga wajar harusnya. Ya kan harus disesuaikan. Pemerintah nggak bisa mengeluarkan begitu saja. Kita sudah ada standarnya. Kalau dibeli maunya harganya naik. Nah, masyarakat pada saat sudah mau dibeli tahunya naik. Kan kita juga kesulitan. Eksekutif juga repot dong, tidak sesuai. Jadi nggak apa-apa, mendingan buang sampah pinggir jalan aja. Bukan begitu. Ya. Nah, ini makanya harus ada solusinya. Makanya salah satunya tadi kita sudah menyiapkan, mengusulkan anggaran itu ditambah, mulai dari RT dan RW. Ya. TPS juga sama, sudah memulai dari RT dan RW. Kita sudah menyiapkan lahan-lahan tersebut. Jadi di lokasi ATRW ya. Karena akan lebih mudah mengakomodirnya, akan lebih mudah. Sudah berjalan itu. Dan itu anggaran sekarang sudah mulai berjalan pendekatan itu. Ada istilah bank sampah atau apa gitu. Ya, itu kan itu karena perilaku itu kan berbeda-beda. Sulit. Ya, kalau ini bukan menjual juga. Tapi kita pemerintah itu hanya memfasilitasi bagaimana supaya kota kecil ini, kota Cimahi kecil harus bersih, harus sampah. Jadi sampah jangan pikir jalan gitu. Nah, jadi jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau sampah masih seperti ini berarti pemerintah solusinya belum ada, karena udah hampir 5-6 tahun buang sampah pinggir jalan terus. Jadi satu masukan lah, harus aspirasi masyarakat, Kang Haji kelihatan masalahnya. Harus jadi harus dicarikan solusinya buat kita. Betul, itu adalah masukan sangat luar biasa bagi kami. Jadi kalau bersih belum. Selanjutnya kita topik tentang anggota dewan. Dulu di stigma berarti persepsi yang negatif dari masyarakat. Anggota dewan itu 5D seperti saya bilang, datang, duduk, diam, dengar, dapat gaji, duit. 5D. Dari 45 anggota dewan Kota Cimahi yang kualitas, yang bisa berinteraksi, fungsi 3 ini dia mampu, anggaran dia bisa dengan eksekutif, bikin perda dia tahu tentang kepentingannya dan mengawasi itu bisa bisa duduk sama tinggi
berdiri sama dengan para kepala dinas itu dari 45 anggota dewan, itu berapa persen yang qualified menurut Pak Haji Nansari yang ada di dalam? Ya. Ini mengkritik teman. saya sih kan gini, Kang Haji melihatnya ya, sebuah keniscayaan. Ya. Negara kita negara demokrasi, ya, bukan negara monarki kan. Betul. Nah, artinya kalau demokrasi itu kan berarti negara ini dipimpin oleh atau dilakukan berdasarkan bersama-sama dengan partai politik. Ya. Partai politik adalah sebuah keniscayaan yang harus ada. Ya, negara demokrasi wajib ada partai politik. Nah, isinya tentu adalah calon-calon pemimpin yang dari partai itu masuk kepada pimpinan-pimpinan daerah. Betul. Termasuk diantaranya adalah di eksekutif maupun di legislatif. Nah, tadi stigma bahwa ya masyarakat yang masuk ke DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, tentunya bagaimana mereka itu membuat wawasan yang luar biasa sehingga memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ya. Kan tujuannya begitu. Betul. Semua orang pada saat mencalonkan diri ingin membaktikan diri kepada daerah, ingin membaktikan diri. Janjinya seperti itu. Janjinya seperti Betul. itu. Nah, faktanya gimana faktanya? Komitmen itu kan harus dibangun. Dan selama ini terjawab nggak fakta itu menurut Pak? Ya, sebetulnya kan masyarakat sendiri yang menilai secara gitu. Saya tadi ini tentang anggota dewan dari 45 itu otokritik lah. Yang bisa berhadapan dengan eksekutif yang bisa imbang berapa persen? 50% ada nggak? Ya, kan seperti tadi, karena berbeda pendidikan, berbeda karakter. Ya, artinya begini, tapi kan kalau udah menjadi anggota dewan dituntut wajib melakukan tupoksi 3 tadi harus bisa kan? Betul. Itu kan secara umumnya seperti itu. Betul. Tapi ada pada saat sisi lain saya nggak bisa menyampaikan, tapi yang lain bisa menyampaikan. Saling isi. Ya saling mengisi lah, mengisi. Ya. Makanya kita juga tetap bagaimana anggota dewan ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pembangunan kota. Jadi selama ini udah bisa ngasih kontribusi ya? Ya, puas menjadi anggota dewan dengan rekan-rekan dengan kondisi saat ini Pak Haji Nansari. Kalau periode puas kan? Kalau secara pribadi, ya, saya masih banyak kekurangan. Ya, masih banyak kekurangan, masih banyak janji yang belum saya selesaikan. Jadi nggak bisa kritik rekan sejawat. Nggak bisa. Ya. Oke, kita tutup tentang kritik Pak Haji. Ini sebentar lagi 2024 November ya. Setelah pileg legislatif ya. Februari ya 2024, terus November 24 kan ada pilihan wali kota. Menurut Pak Haji, sosok yang seperti apa yang dibutuhkan oleh kota Cimahi sih? Ya, ini kita dari berangkat dari 14 Februari dulu 2024 tentang pileg. Ya, tentang pileg. Ini kan momen yang sangat luar biasa. Betul. Untuk partai-partai. Tapi tentu saya juga boleh menyampaikan dong. Ya. Cobalah di dalam merekrut kawan-kawan ini yang menjadi calon pemimpin ini adalah orang-orang yang orang yang berbobot lah, kira-kira orang yang berbobot. Punya kapasitas ya, sehingga betul-betul memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ya. Ini kan jangan sampai jadi tadi balik dulu ya. Ya, semua harus semua melihat. Mohon maaf, kita masih banyak yang pragmatis, ya, kena sesuatu dikasih ongkos dan sebagainya lalu milih si A. Tapi kalau itu kan sudah menjadi penyakit laten di Indonesia, ya. Karena sistem pemilunya proporsional terbuka yang dia nyolok gambar, bukan hanya partai, gambar orang. Itu sebuah keniscayaan adanya serangan fajar. Betul. Dan itu udah nggak bisa dirubah selama ini. Dan itu udah menjadi penyakit laten menurut saya. Ya mungkin, nggak mungkin nggak semua juga seperti itu kan. Ya kan kita memulainya dari partai dulu, ya. Mulai dari partai dulu, makanya ke partai inilah yang punya kapasitas untuk menyaring para calon pemimpinnya, ya. Bukan hanya seukur menang unggul, ya, tapi menang kualitas. Pendidikan politik bagi para kadernya lah. Pendidikan politik di kadernya sendiri. Itu untuk tentu di partai-partai ya
Ya kita sih berharap mudah-mudahan 45 anggota Dewan di Cimahi ini memberikan kontribusi kepada masyarakat yang betul, ya kan gitu. Nah berkaitan dengan hal itu tentu ya kami pun ya kita akan siapkan dengan yang terbaik lah di antara yang terbaik di Kota Cimahi. Ya. Nah berkaitan dengan November 24 November ya 2024 sosok pemimpin di Cimahi tentunya harus punya kredibilitas ya. Bagaimana membangun Cimahi ini yang sempit, yang banyak problematikanya. Sempit tapi legit lah. Sempit tapi dibikin legit gitu. Sempit kalau dibikin legit kayaknya juga rasanya legit pahit gitu. legit pahit. Karena banyak sekali permasalahan yang sangat luar biasa. Kota kecil tapi permasalahannya luar biasa. Tentu harus ada sosok yang pemberani dalam memutuskan. Punya terobosan. Punya terobosan. Ya, contoh begini. Kita lihat di daerah selatan ini, daerah utama ini, banyak sekarang pabrik yang kosong. Oh iya. Itu PHK otomatis mengurangi tenaga kerja. Pengangguran itu cukup banyak. Bagaimana pengangguran ini supaya bisa menjadi kita edukasi menjadi para pengusaha-pengusaha paling tidaknya tadi di tempat kuliner lah, atau mungkin punya yang kreatif sendiri. Itu kan kita banyak yang menciptakan seperti itu. Itu yang tentang para pekerjanya kita coba diarahkan ke ya berkreatif lah. Padahal kita tuh ada banyak sekarang yang dari perusahaan yang keluar sekarang jadi pengusaha banyak tuh ya. Ada sekarang miniatur kereta api, saya masih ingat tadi baru ada kereta itu kan sudah ke Jepang, sudah ke Amerika ya, sudah lumayan. Ada sekarang mobil di Cimahi itu ada mobil komodo ya, yang untuk pertanian, untuk ciptaan anak-anak Cimahi. Itu kan Cimahi. Cimahi. Ini kan berarti kan luar biasa. Banyak berarti pemuda-pemuda Cimahi yang kreatif lah ya. Kreatif. Oke Pak Endang Sari, terima kasih. Bincang-bincangnya ternyata sudah 32 menit tuh ya. Terima kasih. Semoga obrolan ini ya bisa ditonton oleh khususnya masyarakat Cimahi dan ada sisi positifnya itu. Terima kasih. Demikian Sobat Kongres, bincang-bincang dengan Pak Haji Endang Sari, calon wali kota Cimahi. Terima kasih, sampai jumpa.